Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bapak Ibu semua, khususnya semua sivitas akademika Universitas Islam Indonesia dan umat muslim seluruh Indonesia. Video yang Bapak Ibu saksikan ini merupakan video dakwah Islamiyah yang diproduksi oleh Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia sebagai video dakwah Islamiyah dengan tema 8 sifat yang disukai Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, baik nikmat kesehatan, panjang umur serta kesempatan sehingga kita dapat menjalani tali silaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang saat ini. Semoga kita semua diberikan syafaatnya pada yaumil akhir kelak. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan untuk tujuan mulia, yaitu mengabdi dan beribadah kepada Allah Ta'ala untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Seorang hamba harus melakukan amal yang soleh. Berbicara tentang amal soleh, ada banyak amalan yang bisa mendatangkan ridha Allah. Selain menghidupkan 5 pokok rukun Islam, umat Islam harus melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa saja yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang muksin, orang yang berbuat kebaikan, yaitu dia yang berbuat baik kepada dirinya sendiri, kepada sesamanya, dan kepada Rabb-nya. Berbuat baik kepada diri adalah dengan tidak menjerumuskan diri sendiri kepada dosa dan kemaksiatan. Kemudian berbuat baik kepada sesama makhluk adalah dengan tidak berbuat zalim dan menyakiti mereka. Adapun perbuatan baik kepada Allah adalah dengan beribadah kepadanya dan tidak mengotori ibadah itu dengan riya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Karena itu marilah kita terus memperbarui taubat kita setiap kali kita tidak sengaja berbuat dosa. Insya Allah kita akan
diampuni dan dicintai Allah. Bertaubat tidaklah harus dilakukan ketika melakukan dosa saja. Akan tetapi setiap hari umat muslim harus mengevaluasi diri dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pengingat ketika diri kita akan melakukan dosa. Selanjutnya dalam Quran surat Al-Imran ayat 76 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innallaha yuhibbul muttaqin." Artinya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian sifat keempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam ayat di atas. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Takwa sendiri di dalam Al-Qur'an memiliki 3 arti, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan beribadah, dan pembersihan hati dari dosa. Diambil dari ketiga arti tersebut, maka barang siapa yang selalu menjalankan ibadah dan amalan-amalan yang diperintahkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 146 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Artinya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Selanjutnya sabar adalah salah satu sifat lainnya yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar secara lebih luas adalah menahan diri agar tidak mudah marah, berkeluh kesah, benci, dendam, tidak mudah putus asa, melatih diri dalam ketaatan dan membentengi diri agar tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Dalam menjalankan ketaatan dan perintah Allah Subhanahu wa taala akan terasa berat sehingga membutuhkan kesabaran yang tinggi. Sifat sabar ini sangat penting dimiliki untuk menahan diri dari sifat malas agar tetap istiqomah dalam menjalankan kewajiban ibadah tepat pada waktunya. Selanjutnya dalam Quran surat Al-Imran ayat 159 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Artinya Allah mencintai orang yang bertawakal. Selanjutnya ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang bertawakal. Tawakal sendiri mempunyai arti menyerahkan, di mana tawakal memiliki arti menyadarkan segala hal kepada Allah Subhanahu wa taala serta menyerahkan semua urusan kepadanya, serta dan meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada yang memberi, menghalangi, mendatangkan bahaya dan mendatangkan manfaat kecuali Allah semata. Selanjutnya dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul muqsitin." Artinya Allah menyukai orang-orang yang adil. Selanjutnya ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang adil. Ada kurang lebih 53 kata yang memiliki arti adil. Dalam Al-Quran menurut sebagian ahli fikih, arti adil sendiri adalah menaruh sesuatu pada tempat dan porsi yang tepat. Dalam kehidupan umat muslim haruslah berbuat secara adil, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Menegakkan keadilan dalam hubungan antara sesama manusia harus dilakukan dengan hati yang bersih,
Kemudian adil dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan menghindari apa saja yang dilarang. Selanjutnya dalam Quran surat As-Saff ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanu marsus." Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya. Dalam berbarisan yang teratur, mereka seakan-akan ayat di atas memuji orang-orang yang berperang di jalannya dengan berbarisan yang teratur dan persatuan yang kokoh. Allah menyukai kaum muslimin yang demikian. Tidak ada celah-celah pepecahan walau yang kecil sekalipun. Seperti tembok yang kokoh yang tersusun rapat dari batu-batu beton. Ayat ini mengisyaratkan kepada kaum muslim, ayat ini mengisyaratkan kepada kaum muslimin agar mereka menjaga persatuan yang kuat dan persatuan yang kokoh, mempunyai semangat yang tinggi, suka berjuang dan berkorban, membentuk dan menjaga persatuan serta kesatuan di kalangan kaum muslimin. Berarti menyingkirkan segala sesuatu yang mungkin menimbulkan perpecahan seperti perbedaan pendapat tentang sesuatu, sifat mementingkan diri sendiri, membangga-banggakan suku dan keturunan, mementingkan golongan tidak berperi kemanusiaan dan sebagainya. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah SWT yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datang dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Marilah sama-sama kita menutup kultum ini dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.